Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MC Media Channel. Kali ini kita akan menyampaikan rangkuman mata pelajaran fikih kelas 5 semester 1, membahas tentang zakat fitrah. Rangkuman ini disusun oleh Pak Ibul ya. Namun anak-anak, sebelum melanjutkan membahas pelajaran ini, jangan lupa dukung terus MC Media Channel dengan like, subscribe, komen, dan share. Baik anak-anak, mungkin sering mendengar kata zakat fitrah selama bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Apa itu zakat fitrah? Sekarang mari kita pelajari bersama pengertian zakat fitrah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang berarti membersihkan atau mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari bahasa Arab, yaitu fitrah, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi, zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fitrah atau fisik atau badan. Secara istilah, zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Mengapa? Karena zakat fitrah mempunyai tujuan sangat khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan setiap tahunnya. Yang menjadi dalil atau dasar bagi umat Islam melaksanakan zakat adalah surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Kemudian dari dasar hadis yang diwariatkan riwayat Muslim ya, Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min ramadana 'alan nas so'an min tamarin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakari aw untha minal muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam yang merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok atau 3,1 liter yang berwujud kurma atau gandum. Nah, hukum zakat fitrah adalah hukumnya wajib, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min ramadana 'alan nas. Artinya, Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya anak-anak kita bahas tentang rukun zakat fitrah ya. Ada 4 hal yang perlu dipenuhi untuk menunaikan zakat fitrah. Yang pertama harus niat. Dan yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat yang disebut muzaki. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki.
Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat yang disebut mustahiq, adalah orang yang berhak menerima zakat itu mustahiq. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Syarat wajib, sementara syarat wajib zakat fitrah ada: A. Menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. B. Memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. C. Berniat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkahinya. Orang yang dinafkahinya itu ya orang yang dalam tanggungan keluarganya, yang menjadi tanggungannya ya. Ukuran dan takaran zakat fitrah ini yang perlu diketahui. Dia harus tahu berapa sih ukuran zakat fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Umar, Ibni Umar anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas so'an min tamarin aw so'an min syairin ala kulli khairin aw 'abdi dzakarin aw unsa minal muslimin. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu sekitar 2,5 sampai 3 kg. Di konversinya 1 sok itu sama dengan 2,5 sampai 3 kg. Nah, ini harus diperhatikan ya. Tak kalah pentingnya tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Kapan kita bisa memulai membayar zakat fitrah? Zakat fitrah ditunaikan pada sebelum ditunaikannya sholat Id. Nah, jadi sebelum sholat Id itu harus sudah dibayarkan dan boleh dikeluarkan pada awal bulan Ramadan atau di tengah bulan Ramadan. Ya, semasa bulan Ramadan, pada awal bulan Ramadan itu juga sudah boleh untuk ditunaikan pembayaran zakat fitrah. Nah, maka jika zakat fitrah dikeluarkan setelah sholat Id, ini tidak boleh, karena itu nanti akan dihitung sebagai sedekah biasa. Jadi belum menunaikan zakat fitrah dan belum menggugurkan kewajiban zakat fitrahnya. Jadi jangan sampai nanti lupa membayar zakat fitrah setelah pulang dari sholat Id. Nah, ini sudah tidak dihitung zakat fitrah, tetapi dihitung sebagai sedekah biasa. Macam zakat fitrah. Nah, zakat fitrah pada intinya adalah menggunakan makanan atau kebutuhan pokok dari suatu wilayah masing-masing. Ya, jadi kalau di kita ini beras, ya berarti zakat yang digunakan yaitu dengan menggunakan beras. Berikut ini adalah hal-hal yang diperbolehkan digunakan untuk zakat fitrah. Yang pertama gandum, kurma, susu, anggur kering, beras, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan makanan pokok kita. Kalau seperti di Madura atau di Papua itu pakai sagu, misalnya makan pokoknya sagu, ya bisa saja membayar zakat fitrah dengan menggunakan sagu. Atau di Madura itu terkenalnya dengan jagung atau apa itu ya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat fitrah atau yang disebut mustahiq zaki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatun minallah wallahu 'alimun hakim. At-Taubah
ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, atau mereka ini disebut golongan mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya penjelasan dari ayat di atas yang menyebutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Mu'allaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Riqab atau budak muqatab, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Gharim, yaitu orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Selanjutnya adalah fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan. Nah, 8 kelompok ini disebut 8 asnaf, dan mari tentu anak-anak sangat familiar dengan lagu Yalal Waton ya, karangan dari salah satu muassis Nahdlatul Ulama, yaitu Mbah Haji Wahab Khasullah, yang kita kenal dengan Yalal Waton ya. Saya yakin anak-anak tentu bisa menyanyikannya. Yuk coba seperti ini. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul waton minal iman, walatakun minal khirman, inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakun minal khirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu mayyati yauman tomi khayyal qahimama kullu mayyati yauman tomi khayyal qahimama. 8 asnaf yang berhak terima zakat: 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gharim. 8 asnaf yang berhak terima zakat: 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gharim. 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Ya, jadi supaya anak-anak mudah menghafalkan 8 asnaf atau golongan orang atau golongan yang berhak menerima zakat, atau yang disebut dengan mustahiq zaki. Nah, dari yang tadi ya, orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu hamba saya karena masih tanggungan pemilik hamba saya. Yang tak berhak nih ya. Jadi selanjutnya adalah orang yang tak berhak menerima zakat fitrah, yaitu hamba saya karena masih tanggungan pemilik hamba saya. Kedua, keturunan Rasulullah di dzurriyyah Nabi itu tidak berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah orang yang tidak beragama Islam, non muslim, ya tidak bisa karena belum mu'alaf. Di syarat mustahiq zaki itu ya salah satunya diantaranya adalah orang Islam, non muslim tidak bisa.
Kemudian yang keempat adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya, misalnya istri, anak, dan siapapun yang itu menjadi tanggungan di dalam sebuah keluarga itu tidak berhak menerima zakat. Orang yang dinafkahinya, ya orang yang dinafkahinya itu ya termasuk anak, ya ini dan lain-lain yang dinafkahi. Kemudian yang terakhir adalah orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup, ya adalah orang kaya lah. Nah, berikut adalah lafadz niat zakat fitrah. Yang pertama adalah lafadz niat zakat fitrah yang dikeluarkan untuk diri sendiri. Bagaimana niatnya? Nah, simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah. Ya, ini niat lafadz niat zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Selanjutnya bagaimana kalau kita meniatkan untuk saudara atau untuk adik atau untuk kakak dan sebagainya? Maka berikut adalah niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, ya an titik ini disebut namanya siapa, ya an nafsi siapa, namanya siapa, fardholillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk adikku siapa namanya, misalnya fardu karena Allah. Nah, doa bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, ya. Jadi setelah niat kemudian berdoa anak-anak, Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghroman, ya. Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghroman. Artinya, ya Allah, jadikan ia sebagai simpanan yang menguntungkan dan jangan jadikan ia pemberian yang merugikan. Nah, ini doa ini dibaca oleh yang mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana doa yang menerima zakat? Nah, bagi yang menerima zakat, ya setelah diberikan zakatnya, kemudian didoakan ajarokallahu fi ma a'taita wa baraka fi ma abqaita waj'alhu laka tahura, ya ajarokallahu fi ma a'taita wa baraka fi ma abqaita waj'alhu laka tahura, ya artinya semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kau berikan dan semoga Allah memberikan barokah atas harta simpananmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, anak-anak selanjutnya setelah disajikan, telah anak-anak menyimak rangkuman yang telah disajikan tadi, maka untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak dalam menerima penjelasan yang telah disajikan di depan. Nah, yaitu kerjakan soal-soal berikut ini, ya. Bisa dikerjakan di kolom komentar di bawah ini atau bisa dikerjakan di buku tugas kalian. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Perhatikan ayat di atas, ya. Dari ayat tersebut di atas sebutkan orang atau golongan yang berhak menerima zakat. 2. Kalian kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah tentu setiap hari raya Idul Fitri membayar zakat fitrah. Tentu harus niat dulu. Bagaimana lafadz niat zakat fitrah dalam bahasa Arab? Ya, tuliskan di buku tugasmu atau di kolom komentar di bawah ini. Yang ketiga, hitunglah secara ilmu matematika. Jika Kak Ban mempunyai keluarga yang terdiri dari istri dan 5 anak, yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, berapakah zakat fitrah yang harus dibayar keluarga Kak Ban? Nah, demikian anak-anak sajian mata pelajaran fikih pada hari ini, dan tak lupa Pak Guru ucapkan selamat belajar dengan iringan doa semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam thalabul ilmi dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.